Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi alladzi istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bi atharihi iqtafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jazaa. Amma ba'du, فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون أيتها المسلمات بالتقوى ومراقبته في السر والنجوى فإنه قد فاز من اتقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين معاشر المسلمات al-hadirin wal-hadirat wal-musyahidin wal-musyahidah. Para jemaah sekalian, jemaah salat subuh di Masjid Ubay bin Ka'ab Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali bersua dalam menjalin silaturahim melalui ilmu. Mudah-mudahan Allah bukakan hati untuk memahami Allah dan diberikan kekuatan untuk mengamalkan. Alhamdulillah kita dengan izin Allah telah menyelesaikan salah satu rangkaian kebutuhan utama kita, puasa Ramadan, dan mudah-mudahan itu menjadikan kita bersyukur kepadanya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan dan bertakbir meninggikan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala dan agar kalian bersyukur. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang telah kita jalani Allah simpan rapi di sisinya sampai hari kita diizinkan untuk berbangga dan berselebrasi. Amin. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita masih diberikan kesempatan. Masyarul kiram dirahmati Allah, oleh itu walaupun terlambat, taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bikhair. Semoga Allah menerima amal kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita mengaji, tapi pagi ini agak berat kaji. Ini bagi yang ngantuk-ngantuk, insyaallah hilang kantuk. Baiklah kaum muslimin. Setelah Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, ini juga secara eksplisit memberitahukan kepada kita bahwa istilah akidah salaf itu bukan baru seperti diklaim oleh sebagian orang-orang baru. Orang-orang baru. Ya mungkin di Pekanbaru. Orang-orang baru dan mungkin di Pekanbaru. Istilah ini sudah sejak lama. Khususnya, lebih khusus lagi, di saat lahirnya metode-metode al-khalaf. Maka dibedakanlah antara mana yang as-salaf, mana yang al-khalaf. Sebagian memahami bahwa as-salaf itu memahami hanya sekedar masa, bahwa masa kurun al-mufaddalah, yaitu generasi terbaik. Dikiranya 3 abad pertama itu salaf namanya. Kalau begitu masuk Abu Jahal, Abu Lahab salaf juga nanti. Padahal istilah as-salaf
Alif lam itu berguna dalam nahu, yaitu lil ahdi zihni, yaitu sesuatu yang sudah ada dalam pikiran kita. Yang dimaksud dengan as-salaf itu bukan hanya bukan semua yang hidup di abad-abad 1, 2, 3, tidak. Walaupun mereka hidupnya di zaman itu, tapi tidak semua yang hidup di zaman itu. Nah, kalau sezaman semuanya tadi saya bilang orang munafikin salaf juga dia. Tapi salaful munafikin. Ya, orang-orang musyrikin salaf juga nanti, tapi salaful musyrikin. Orang-orang kafir nanti salaf juga, tapi salaful kafirin. Tapi yang kita maksud dengan as-salaf itu adalah bukan hanya sekedar masa, tapi mereka yang beragamanya seperti agama para sahabat. Sebab kita dikatakan oleh Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka itu beriman sebagaimana kalian beriman, mereka benar-benar dapat hidayah. Mereka yang dapat petunjuk. Nah, ini yang membedakan. Nah, sebagian yang juga tidak mempelajari secara seksama metodologi para sahabat yang disebut dengan as-salaf dan para tabi'in yang mengikuti mereka, menganggap pula bahwasanya sahabat itu sama dengan kita hari ini cara beragamanya. Ya, oleh sebab itu lahirlah seperti yang kita sebut dari awal, kitab-kitab ini lahir karena kebutuhan. Ya kan, masih ingat? Dia semakin banyak kerusakan akidah, semakin banyak buku tentang akidah. Tapi di saat akidah dulu sehat-sehat, cukup hanya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian mulai ijtihad ada hal-hal baru, tapi dalam akidah kan tidak ada yang baru kan? Semuanya adalah hal lama. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kemudian ditambah lagi banyak berdebat orang, akhirnya lahir pula ilmu debat dalam akidah juga. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini lahir kitab ini karena memang orang-orang di masa beliau hidup di abad kelima itu terjadi pergulatan pemikiran yang luar biasa antara pengikut salaf dengan pengikut khalaf. Jadi al-khalaf itu sudah ma'ruf, mereka yang tak mengikuti cara as-salaf. Cuman hari ini sebagian orang berusaha pula mengelabui bahwa khalaf itu sama dengan salaf. Padahal dulu baru saja, belum lama, masih ingat-ingatan, mereka yang mengusung satu moto, ya masih ingat, saya mempelajarinya dulu. Ketika mereka mengatakan, khalaf mengatakan, khalaf itu mengakui mereka berbeda dengan as-salaf. Ahlul kalam itu mengakui mereka manhajnya khalaf. Cuman sekarang berusaha pula mengelabui itu. Sebagaimana dulu, orang-orang ahlul kalam itu tidak mengakui mereka ahlus sunnah. Mereka menyebut dirinya al-mutakallimin. Tapi belakangan karena ahlus sunnah jadi rebutan, akhirnya mengklaim itu satu-satunya ahli sunnah dan seterusnya. Sekarang as-salaf pun sudah mau direbut juga istilah ini karena sudah manis. Sudah manis. Salaf manis kan? Antum merasakan kan? Ikut salaf manis kan? Belum terasa juga sih. Manis ya. Oleh sebab itu banyak pula yang nak berebut sekarang. Kita pula yang salaf. Allah musta'an. Nah, kaum muslimin dulu ada sebuah moto yang kami usung dulu, ya, kalangan khalaf, as-salafu aslam. Masih ingat Buya ya? Masih ingat? Kalau tidak saya ingat sekarang. As-salafu aslam. Salaf itu lebih selamat. Wal khalafu a'lam wa ahkam. Tapi khalaf itu lebih berilmu dan lebih hikmah. Jelas ya? Hafal belum? Sudah hafal belum? As-salafu aslam. Salaf itu akidahnya lebih selamat. Apa sebab? Dia tidak membahas dan mendalam masalah akidah. Tahu, ya beriman, yakini, selesai. Sedangkan mereka mengira al-khalafu a'lam. Karena banyak pembahasan, kitabnya panjang-panjang.
Kalau dulu dengan hadis selesai satu bab, kalau sekarang tambah hadis tambah hadas. Positif tambah negatif hasilnya? Ustaz, positif tambah negatif hasilnya? Tidak belajar matematik, arif matematik kayaknya. Nah, positif tambah negatif? Negatif. Makanya khalaf tambah salaf hasilnya khalaf. Jelas? Sunnah tambah bid'ah? Astagfirullah. Nggak boleh ngomong bid'ah, saya tersinggung. Al-sunnah plus bid'ah hasilnya tidak sunnah. Makanya kaum muslimin dan muslimat katanya mau matematika pakai, tentu kan sekarang pakai matematika kan, ya mau pakai matematika, kita sebenarnya hasilnya sama, beda cara pengalian dan penambahan. Ayo sekarang matematika kita, sunnah tambah bid'ah hasilnya bid'ah. Oleh sebab itu jangan ditambah karena menambah itu mengurangi mutu dan kualitas. Yang sudah sempurna, antum beli motor Harley Davidson, punya duit enggak? Hah? Nah, enggak usah lah yang mahal-mahal itu ya. Yang murah-murah aja dulu. Beli apa yang bisa kita beli sekarang? Yang antum punya duit sekarang? Enggak ada pun. Beli motor Beat misalnya, harganya berapa? Hah? 17 juta. Baik. Sekarang coba antum modifikasi. Nah, mengeluarkan itu tambah biaya enggak? Tambah biaya. Nah, menambah nilai jual enggak? Enggak, mengurangi. Jadi ada itu kaum muslimin, positif tambah negatif hasilnya negatif. Sekalipun yang positifnya lebih besar. Jelas ya? 7 ditambah min 3. Berapa? 4. Nah, jadi negatif jadinya sih. Hah? Hah? Oh, kurang jadinya. Berkurang jadi, tidak nambah jadinya ya. Betul juga, berkurang jadinya. Kata Taib, min 7 tambah 4. Min 3, kurang jadinya. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat. Yang penting nilainya berkurang. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi menambah dalam agama itu berkurang. Jadi mereka mengira bahwasanya semakin banyak pembahasan dalam masalah akidah, akidah semakin hebat dan semakin berilmu dan semakin hikmah. Subhanallah. Ini tidak sesuai dengan Al-Quranul Karim. Bahwa Nabi itu mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Dan bahwasanya Nabi itu adalah a'lamun nas. Oleh sebab itu sahabat yang merupakan produk didikan Nabi mesti a'lamu mimman ba'dahum. Lebih berilmu dari orang setelah mereka. Dan ini yang dibuktikan oleh para ulama, para fuqaha, muhaddisin fuqaha. Bila mereka berselisih, mereka merujuk siapa? Sahabat. Merujuk sahabat. Mereka mengatakan as-salafu itu lebih a'lam dan lebih ahkam dan lebih aslam. Jadi lahirnya kita-kita ini untuk membenahi kembali yang sudah mulai dirusak. Nah, kalau nanti dalam kitab ini ada bahasa pedas. Itu bahasa pedas? Pedis? Pode? Kareh? Tidak tahu juga ya Allah ya Rabbi. Tentu kurang kosakata nampaknya. Ada bahasa-bahasa yang pedas. Ini sebenarnya kalau istilah orang sekarang reaksi dari sebuah aksi. Reaksi dari sebuah aksi. Karena memang apabila terjadi, bila keluar dari jalur utama, bila terjadi pelanggaran aturan, selalu menimbulkan perselisihan. Karena keluar dari jalur utama pasti kebijakan tidak sama. Jelas? Saya ulang lagi. Antum sebagai pengurus Masjid Ubay bin Ka'ab.
dibuat rule-nya, aturannya. Sah? Begini, begini, begini. Tiba-tiba salah seorang pengurus keluar dari aturan yang dibuat. Ini menimbulkan kebaikan atau menimbulkan keburukan? Keburukan. Rapatlah pengurus, rapat Badan Kehormatan Masjid, BKM. Merapatkan bagaimana menyikapi pelanggaran ini. Sah? Langsung satu suara biasanya. Langsung satu suara? Enggak. Apalagi yang melanggar ini sudah punya masa pula. Apalagi bila pelanggaran ini direncanakan pula. Betul? Betul tak? Maka akan terjadi perdebatan. Saya yakin itu. Terjadi perdebatan. Kecuali memang dari awal tuan-tuan dari suka, semua tidak suka, iyalah. Pasti terjadi perdebatan. Ini mengatakan kita kasih SP. Apa namanya? Surat cinta. Ya, surat peringatan. Kalian bilang enggak. SP itu hanya di instansi pemerintah. Di kita enggak perlu. Pokoknya sekali melanggar, ini yang keras ini. Sekali yang langsung out. Kita tak pakai lagi. Ada yang begitu? Ada yang seperti itu? Ada, sama kita juga. Dalam menyikapi juga, dalam manhaj juga seperti itu. Ada yang bilang, oh ini perlu dikasihani, kasih dia waktu untuk belajar lagi. Enggak, ini merusak, ini benalu katanya. Ini yang keras-kerasnya, harus dipangkas. Betul? Makanya bila ada nanti bahasa-bahasa pedas dalam kita, itu akibat daripada apa? Karena ada yang menuduh as-salaf, pemahamannya misalnya dianggap dangkal. Pemahaman salaf itu dianggap keras. Pemahaman salaf itu suka mengkafirkan orang. Ada? Sampai hari ini masih ada. Bukan sekarang lahirnya. Dari dulu sudah ada. Ahlul kalam mengkafirkan ahlul hadis ada. Dan ahlul hadis nanti membalas. Ya kalau dikafirkan, balasannya apa? Ya Syekh, lalu dikafirkan, balasannya apa? Mengkafirkan pula. Makanya tidak boleh keluar dari jalur itu. Karena keluar jalur itu banyak masalah kita. Makanya terjadi saling mengkafirkan, saling memfasikkan, saling membid'ahkan, saling. Jelas? Leh. Ini mukadimahnya penting, akhi. Catat baik-baik, hafalkan itu. Supaya akan antum mendengar ini bahasa yang pedis, kata orang Makassar. Pedas. Podeh, kata orang Ocu. Padeh, kata orang Minang. Orang Jawa apa katanya? Pedas ya. Ya banyak. Jadi kalau ada hal bahasa itu sebenarnya ini bukan hanya beliau. Sebab kalau antum belajar nanti kita kitab Al-Mu'tazilah, Ahlul Kalam dan Ahli Filsafat akan terjadi hal yang sama. Jadi seri ini ya, 1100. Ya, kalau mengkafirkan itu 00 lah ya. Ini apa namanya seri tapi negatif, tidak ada nilainya. 00 berapa nilainya? Berapa poin? Tidak pernah juga, tidak tahu antum, tidak bisa jadi wasit antum. 00? 0. Ya 0 nilainya kan. Kalau 11 ya 1. Ya. Alhamdulillah. Kalau imbang 11. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas? Kalau tidak saya lanjut. Kalau tidak jelas. Jelas? Alhamdulillah. Memang bahasanya berat ini. Sebab nanti banyak terkejut-kejut gitu. Jadi karena dulu al-khalaf yang dulu gentleman berani dia akui kami memang khalaf. Dan ahlul hadis memang pengikut salaf. Tapi ke belakang semakin penakut kita. Tidak berani mengatakan saya salaf, saya khalaf. Makanya kita ini untuk dulu sebenarnya. Dan supaya diketahui oleh orang sekarang. Bahwa sesungguhnya antara as-salaf itu dan khalaf itu berbeda bukan dari sisi masa. Bukan dari sisi masa. Karena di masa salaf itu ada qadariyah sudah lahir. Sudah di masa Abdullah bin Umar masih hidup sudah ada aliran qadariyah. Di masa Ali bin Abi Thalib sudah ada aliran Syiah. Di masa itu sudah ada aliran Jabriyah.
Jelas? Di abad kedua itu sudah lahir paham Mu'tazilah. Paham Syekh? Maka mereka salaf juga? Enggak. Jadi ketika istilah as-salaf itu makna khusus yang dipahami langsung oleh yang paham siapa salaf siapa khalaf. Dan khalaf dulu paham itu. Cuman khalaf sekarang banyak yang kabur atau ingin mengaburkan kembali. Sehingga kata-kata as-salaf itu dia katakan semua yang ulama yang hidup di masa abad ketiga pertama. Abad 1, 2, dan 3 itu dianggap masanya as-salaf. Semua yang hidup pemikiran Islam di masa itu dianggap pemikiran salaf. Ini khalaf di zaman itu tuh tidak mengakui. Tidak mengakui mereka itu salaf. Makanya Al-Mu'tazilah, Ahmad bin Abi Du'ad, ketika berdebat dengan Imam Ahmad, Imamu Ahli Sunnah, dia katakan Ahmad bin Hanbal itu mubtadi, ahli bid'ah. Dalun mudil, sesat menyesatkan. Masya Allah. Orang sosek mengatakan orang lain itu biasa. Dia sesat mengatakan orang lain sesat. Sebab orang sesat tak paham dia Ustaz. Orang sesat tahu dia sesat? Tidak tahu. Orang tersesat tidak ada yang tahu dia sesat. Kalau dia tahu sesat, mau dia sesat? Ya Syekh. Antum sesat jalan aja beli susu, tidak mau antum sesat. Apalagi untuk susu di surga. Mau sesat? Ada yang mau sesat beragama? Enggak ada. Tidak ada yang mau sesat. Orang sesat tak mau sesat. Apalagi kita yang berusaha itu tidak sesat. Mau antum sesat? Tidak ada. Apalagi dihukum sesat. Berat itu, akhi. Makanya, gimana cara mengetahui sesat tak sesat? Gimana cara taruh tak ada benar-benar? Ya ilmu tadi. Nah kalau antum tahu ilmu yang diajarkan Nabi SAW, maka antum tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang lurus, mana yang bengkok. Mana yang selamat, mana yang tersesat. Saya pastikan semua orang yang sesat, tidak paham dia sesat. Dan insya Allah rata-rata tak mengakui sesat. Kita pun, mohon maaf, andainya saya tersesat dalam suatu masalah, ya mungkin yang lebih alim dari saya, ustadz saya, syekh saya, tahu saya sesat. Tapi saya merasa saya sesat. Nah, sampai saya mau mendengarkan. Buya bilang saya sesat. Iya. Di mana sesat saya? Nanti dia jelaskan. Kamu kan mulai dari sini jalannya. Ya tak? Belok kamu di mana tadi? Saya bilang belok di sini ke kiri. Nah di situ harusnya bukan belok pertama, tapi belok kelima. Jelas? Lalu dia tunjuk. Oh ini. Kalau dah jelas bagi saya, insya Allah yang mencari kebenaran mau kembali. Tapi kalau tetap bertahan, itu kan menurut Buya, menurut saya. Nah kan itu ya. Kalau nilai lebih tinggi nilai saya dari Buya. Apalagi misalnya saya pernah juara umum ke Buya, saya tidak pernah juara umum misalnya. Ada sifat angkuh tadi. Makanya orang angkuh itu tak mau menerima kebenaran. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtud nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran yang terang benderang. Al-Quran dan Sunnah terang atau tidak? Terang benderang. Kemudian ditambah dengan melecehkan orang lain. Masa dia lebih hebat dari saya? Nah, ini bahaya nih kaum muslimin. Saya ini tamat luar negeri, dia tamat dalam negeri. Sombong saya. Ya, saya ini doktor di hadis, dia misalnya doktor di hadas. Misalnya, sombong saya itu tidak boleh ada. Kalau sempat ada dalam hati kita, banyak-banyak istighfar pada Allah SWT. Ini tidak boleh sombong berarti ini. Intinya, orang yang sesat tak sadar dia sesat. Abu Lahab dulu tidak ngaku dia sesat. Abu Jahal tak ngaku dia sesat. Dia bilang Nabi Muhammad penyesat. Jelas? Kan begitu? Muhammad itu bawa ajaran baru. Sallallahu alaihi wasallam.
ini kan menjam lisan orang itu. Muhammad itu menurut mereka, ini bahasa mereka bukan bahasa saya. Kalau kita bilang Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut orang-orang itu sesat menyesatkan, memecah belah umat. Semua rasul dituduh seperti itu. Dulu kami aman-aman saja, datang kalian jadi. Dulu kami aman dan tentram, datang kamu, hai Nuh, bikin kacau masyarakat. Itu sudah sejak dulu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, aman-aman belum berarti aman. Kan masih aman-aman kan? Sama dengan pandai-pandai belum berarti pandai. Jelas? Aman-aman belum bertentu aman. Pandai-pandai belum bertentu pandai. Ada orang pandai-pandai, Masya Allah. Tapi bukan orang pandai. Orang yang tidak pandai pun dikira orang pandai. Makanya hilang barangnya cari ke orang orang pinter. Padahal orang pinter itu tak sekolah dia. Tidak pandai baca kadang. Tapi jadi orang pinter. Karena yang datang kepadanya bukan orang pinter. Allah musta'an. Jelas ya? Ini mukaddimahnya penting ini. Jadi kalau ada nanti bahasa yang pedas, itu sebenarnya dia dapat pedas juga. Saya pernah mau diajak diskusi ya. Katakanlah mau dievaluasi oleh orang dengan cara yang tidak fair. Ya, bukan untuk kebaikan, tapi ada semacam dalam tanda petik dendam yang nak dilampiaskan. Saya bilang silahkan saja, tapi siap-siap. Kalau serangannya keras, tangkisannya iya, kalau serangannya keras, tangkisannya keras. Karena kalau namanya evaluasi kan perang data kan? Perang data. Iya, kalau tuan-tuan nak keras, saya kasih yang keras. Tapi kalau bahasanya santun, saya memang insya Allah lebih santun. Insya Allah. Sama juga. Jadi Syekh ini, karena diserang dengan keras, maka lahirlah kitabnya mungkin bahasanya agak keras. Walaupun sebenarnya yang terbaik adalah keras lawannya lunak. Tapi karakter orang kan tidak sama. Makanya bila ada ulama keras, kita jangan ikut keras pula. Ya, karena kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersikap tegas memang, tetapi bersikap lunak. Jelas? Berprinsip dia keras, tidak goyah, tidak terpengaruh oleh musyrikin, munafikin, tetapi dalam berkata, dalam bersikap orangnya lembut. Fabima rahmati minallahi lintalah. Oleh itu kesalahan ulama jangan diikuti. Seperti ada ulama yang menganggap atau menyebut seseorang dengan bahasa yang tak bagus kan. Nah, misalnya ini ada dalam tapi tidak banyak. Seperti yang terjadi antara Imam As-Suyuti dengan Imam As-Sakhawi rahimahumullah. Imam As-Suyuti mengatakan, As-Sakhawi kenalnya? Oh enggak. As-Sakhawi itu biar tuan tahu, murid terbaiknya Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar enggak tahu juga. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis syarah terbaik Sahih Al-Bukhari. Ya. Yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani diminta mensyarah Sahih Bukhari, dia bilang tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Artinya setelah Fathul Bari tidak ada lagi syarah yang lebih baik. Itu ajalah dipakai katanya. Nah, As-Sakhawi ini murid penulis ini. Ibnu Hajar murid terbaiknya. Tapi oleh Imam Asyuti dibilang orang yang bodoh dan pemalas. Itu ikut pula kita. Ikut pula kita. Kalau nak ikut nanti kita imam menyeberang ke Suyuti atau menyeberang ke As-Sakhawi. Kurang ajar nih Sakhawi misalnya kan, atau kurang ajar Suyuti, tidak boleh. Itu kesalahan ulama yang tak boleh kita ikut bersalah pula di dalamnya, apalagi menebarkannya. Kalau kita termasuk nanti pro Sakhawi kan balas pula nanti As-Suyuti dengan tulisannya, bahasanya juga berat. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat dan muslimin para penuntut ilmu di sini harus jeli. Biarlah level mereka
saling menghujat, maka kita jangan termasuk provokator ayat Syekh ampai Syekh, jangan. Ini kan semangat pula apabila Syekh suka gini nunjuk-nunjuk kamu nih, kamu ini ya. Awak sorakin mantap Syekh ni. Jangan. Jangan kaum muslimin dirahmati Allah SWT. Jangankan ke ahli sunnah, sesama ahli sunnah. Seorang yang sesat sama sekali. Kalau menghina kan tidak perlu kan? Menghina orang kafir wajib? Enggak ya? Menghina kaum musyrikin wajib? Hah? Mencela mereka wajib? Ya enggak. Jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Karena dilarang juga oleh Allah SWT. Jangan kamu mencaci maki orang musyrikin. Nanti mereka mencaci Allah karena kezaliman dan tanpa ilmu. Yang jadi kita menjadi penyebab caci maki di antara para ulama. Walaupun kita tak sesuai, cukuplah pendapatnya kita tidak sesuai dengan ini, dalilnya ini. Kalau nak nyebut nama, sebutlah dengan nama yang patut. Kalau dia profesor, bilang profesor. Profesor, doktor, jangan bilang al-jahil fulan. Iya, dia hafal Al-Quran. Qiraatnya qiraat 10. Ya, antum habis Quran juga. Qiraatnya berapa? Setengah qiraat. Ya, hak orang itu kita berikan. Dia alim. Cuman alim itu ada yang salah, ada yang benar. Baik, boleh kita mulai? Masih jam 5 kurang 1/4. Masih lah, Oh, enggak betul itu, Bang. Astagfirullah. Salah saya kira masih lama waktu. Terus? Hah? Awak sengaja panjang-panjang mukadimahnya nanti biar isi sedikit lagi kan. Ternyata jamnya macet. Siapa nak kena itu? Di kajian subuh juga. Oh masih, alhamdulillah masih panjang waktu. Akhirnya 1,5 jam. Dan tak ada pula yang berani mengingatkan kan. Dan sekarang jam yalah. Baik. Terus gimana? Lanjut. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Kemarin Syekh membahas tentang kaidah secara umum. Tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya ingatkan kembali dengan apa yang sudah sebutkan, metode yang selamat. Mengenali sesuatu melalui 3 metode, 3 cara. Masih ingat saya? Melihat langsung, melihat yang semisalnya, atau berita yang benar. Kalau langsung mengenal Allah tak bisa kita. Tidak ada akses. Dengan analogi melihat semisal, tidak ada yang semisal Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada. Makanya fungsi akal di sini untuk menyamakan Allah dengan makhluk tidak ada. Dia hanya bisa memahami apa yang ada beritanya tanpa melakukan analisa lebih dalam. Sebab semakin mendalam nanti semakin lemas kita. Makanya orang semakin mendalami masalah takdir, masalah sifat, ujung-ujungnya awalnya bimbang, ujungnya ragu. Pasti itu. Orang nak meneliti autentisitas Al-Quranul Karim. Keaslian Al-Quran. Mau kita teliti kemana? Ini pertama kan ragu nih. Tentang keaslian Al-Quran. Dia mau wawancara kemana? Hah? Sumber Al-Quran dari mana? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia bilang Allah tidak tahu tempatnya. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak kiri, tidak kanan, tidak utara, tidak selatan, tidak barat, tidak timur. Tidak jelas. Gimana wawancara? Kemudian, okelah, tidak bisa langsung ke sumber utama. Masuk data sekunder kepada malaikat Jibril. Kira-kira mau tak Jibril ketemu kita? Kaum muslimin muslim. Belum lagi ketemu Jibril dah ngaku jadi nabi kita. Apalagi kalau sudah pernah ketemu Jibril. Ya teman dapat wahyu Pak ya. Allah musta'an. Akhirnya kita jadi pendusta.
Nasallallahu alaihi wasallam. Dia bilang enggak kelas kita bertemu dengannya. Yes ya? Nah, terus kemana lagi? Nabi Muhammad sudah wafat. Dan tidak lain jalan kita kecuali mengikuti apa yang datang melalui jalur sanad yang sampai kepada kita secara mutawatir. Ulama-ulama yang masyhur. Ini juga saya ingatkan, sebagian kawan-kawan kita bilang kita tidak pakai ulama memahami Al-Quran hadis. Memang subhanallah. Awak belajar di pondok dulu 7 tahun tidak pakai buku ulama gitu ya. Kemudian kita belajar Jakarta 2 tahun tidak pakai buku ulama gitu ya. Belajar di Madinah 15 tahun ngaji langsung Al-Quran, ambil buku hadis, gitu aja ya. Inna hadzal buhtanun azim. Ini kedustaan yang besar. Semoga Allah mengampuni. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa yang mengikut as-salaf itu tak pakai ulama. Antum bisa langsung jadi alim tanpa ulama. Hah? Ambil Quran, ambil hadis, langsung jadi ulama. Nah, jadi ini kebohongan yang, tapi subhanallah, tadilah kalau sudah ada pro kontra, nah, makanya saya ingatkan, jangan pakai pro kontra, jangan pakai tim sukses. Kalau sudah pakai tim sukses nanti fanatis kita. Jadilah sebagai pro kepada Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tak mungkin kecuali melalui jalur ulama. Justru kita yang ngaji as-salaf inilah yang paling banyak merujuk ulama. Karena kita tidak membatasi hanya dengan mazhab Syafi'i, tidak hanya membatasi dengan mazhab Hambali, tapi semua ulama ahli sunnah wal jamaah menjadi rujukan kita. Allahumma musta'an. Tanpa harus mengikat diri dengan salah satu imam, kecuali al-imam, al-alim, al-rasul, al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau sudah menjelaskan kemarin bahwa ketika tidak ada jalan bagi kita mengenali Allah, sifat-sifatnya, kecuali melalui berita, maka manhajnya as-salaf dalam memahami sifat-sifat adalah memahami maknanya tetapi tidak mengetahui kaifiatnya. Memahami maknanya dan meyakini itu tetapi tidak mengetahui kaifiatnya. Karena yang diketahui atau yang disampaikan kepada kita hanyalah nama-nama dari sifat itu. Sifat al-ulu tinggi, sifat al-istiwa bersemayam di atas, sifat al-yadu tangan, al-ainu mata, as-sam'u mendengar, al-basaru melihat, al-kalamu berbicara. Kaifiatnya kita tidak tahu. Nah, kalau kita menolak, pasti akan melanggar salah satu atau melakukan metode yang kedua atau pertama. Pertama jelas tidak bisa metode. Kedua, menganalogikan dulu. Kalau sesuatu Allah di atas arsy, terbayang oleh kita, raja berada di atas singgasana. Nah, kalau itu yang terbayang, kita katakan tidak boleh Allah di atas singgasana. Sebab kalau di atas singgasana sama dengan raja. Ini namanya apa? Analogi atau qiyas. Dan ini qiyasun ma'al farik. Bahwa batil. Kalau ahlus sunnah, as-salaf tidak. Mereka tak membayangkan apa-apa. Tidak membayangkan apa-apa. Karena tidak bisa dibayangkan. Tapi mereka paham bahasa, paham. Bahwa tangan, tangan. Bahwasanya kaki, kaki. Mata, mata. Tetapi seperti apa mata Allah, seperti apa tangan Allah, seperti apa kaki Allah, kita tidak diberitahu seperti apanya. Malaikat saja yang banyak. Ada yang bersayap kan, ada yang sayapnya 600 seperti Jibril. Antum tahu seperti apa sayapnya? Enggak, jangan bayang seperti sayap burung apa namanya? Burung pipit terbang senja. Nah, tidak bisa terbayangkan. Dan Nabi juga tidak sebutkan kepada kita. Hanya beliau sebutkan sayapnya 600. Sampai dari ufuk timur ke ufuk barat. Makanya
Malaikat tidak bisa diukur dengan ilmu kita. Karena ilmu mereka lebih tinggi dari ilmu kita. Walaupun Adam menang dengan melalui malaikat, bukan berarti Adam lebih hebat dari malaikat. Adam ketika turun tidak bisa naik lagi. Jibril ketika turun, saya ulang lagi. Adam ketika dihukum turun ke bumi, bisa dia naik lagi? Tidak. Kalau Jibril turun menyampaikan wahyu, bisa naik lagi? Mana hebat? Jibril lebih hebat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Malaikat-malaikat. Antum bisa ngangkat gunung? Ada manusia yang bisa ngangkat gunung? Ayo. Teknologi ada sekarang enggak? Paling mecah sebagian gunung misalnya. Ngangkat enggak bisa. No? Tapi ada malaikat bisa ngangkat gunung? Ada? Ya, ketika Nabi ditolak dakwanya Taif, datang malaikat gunung. Kalau kau mau 2 gunung sekaligus dicampakkan ke kota Taif itu, biar mereka mampu semua. Kata Nabi tidak. Inilah hikmah yang seperti ini kaum muslimin. Jangan bergembira lihat orang sesat. Jangan bergembira lihat orang kafir. Tapi bersedihlah dan berharaplah mudah-mudahan Allah beri hidayah pada mereka. Mudah-mudahan Allah nanti keluarkan dari sulbi mereka orang-orang yang ikhlas beribadah pada Allah SWT. Jadi berubah ya. Lihat orang tersasar nanti kasihan. Kalau tidak itu tidak menunjukkan jalan. Kalau antum tidak kasihan, biarin aja lah. Memang dasar tidak mau ngaji gitu. Jangan. Kita harus kasihani dia. Tidak bisa kita bimbing tangannya. Kita berikan isyarat-isyarat. Klakson dan sebagainya. Klakson nggak boleh. Di saat diperlukan. Ya, kasih teguran. Kalau perlu kirim hadiah ke rumahnya. Kalau perlu jadi menantunya. Dan nikah belum? Sudah. Yang kedua, muslimin dan muslimat. Jadi kita harus kasihan melihat saudara, apalagi mereka orang Islam. Ya, orang kafir saja dikasihani oleh Nabi SAW. Apalagi orang Islam ini kita ini subhanallah, auzubillah. Orang ngaji 2 hari dah gembira lihat orang sesat. Alhamdulillah duduk tepi jalan. Sesat satu, alhamdulillah sesat lagi. Satu lagi sesat lagi. Ini yang parah kita, penyakit ini. Gembira dengan orang sesat. Ada itu enggak? Pernah merasakan? Enggak? Antum sehat. Ya, kalau pernah merasakan itu berarti tidak sehat. Kita harus bersedih melihat orang-orang yang tersesat. Sehingga kita berupaya mikirkan obatnya. Orang-orang yang sakit kita pikirkan obatnya. Salah satu obat yang sangat manjur mendoakan. Ya, mendoakan. Apalagi orang-orang yang bila masuk Islam, bila mendapatkan hidayah, insya Allah banyak pengikutnya. Bukankah Nabi dulu mendoakan, ya Allah muliakan Islam dengan salah satu dari 2 Umar, Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Walaupun riwayatnya ini mursal, tetapi masyhur di kalangan ahli as-sirah an-nabawiyah. Akhirnya Allah beri petunjuk kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Islam mulia dengan masuknya Umar. Nah, kalau orang-orang yang mengaji nanti, orang yang punya pengaruh, orang yang punya kekuatan, orang yang punya ini dan itu, makanya doakan ya, jangan bergembira lihat orang alhamdulillah dapat lagi 1 salahnya di-share, dapat lagi 1 salahnya di-share. Ini penyakit yang harus kita sembuhkan dari diri kita. Ma'asyarul kiram. Jadi kaedahnya tidak ada jalan mengenal Allah kecuali melalui wahyu, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Gimana cara mengimaninya? Imani maknanya. Maknanya maklum. Sebagaimana katakan Imam Malik, ya, ketika ditanya tentang kaifastawa, ketika bertanya bagaimana istiwanya Allah, kalau sudah bertanya bagaimananya, pasti meragukan asli istiwanya. Karena dia meragukan itu. Kalau istiwa kan samalah dengan makhluk. Maka bagaimana? Dia tanya bagaimana pula istiwanya. Akhirnya Imam Malik terdiam lama. Ya, sampai beliau gemetar mendengar pertanyaan ini. Sebab tidak pernah ditanyakan kepada orang-orang sebelumnya. Apa beliau bilang? Akhirnya dia bilang, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah paham kita maknanya. Berarti bukan tafwid seperti kata sebagian khalaf bahwasanya para sahabat itu
tidak tahu maknanya, hanya beriman pada lafaznya. Subhanallah. Berarti Al-Quran bahasanya tidak menjelaskan. Ini keliru lagi. Mereka paham maknanya, Imam Malik. Kemudian dia katakan, wal istiwa'u ma'lum, wal kaifu majhul. Sedangkan kaifiyatnya yang tidak kita ketahui. Wasu'alu anhu bid'atun. Dan bertanya tentang masalah bagaimana istiwa Allah itu adalah bid'ah dalam agama. Tidak pernah ditanya, karena tidak perlu ditanya. Karena ketika bertanya sudah mulai menyanya. Ya, sudah mulai menyanya. Orang menyanya itu karena tidak yakin, orang yang ragu. Tidak boleh meragukan satu pun dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena sudah mulai bekerja akalnya. Dan mulai dia memainkan logika di situ. Maka Imam Malik katakan, akhrijuhu, keluarkan dia dari majelis ini. La arahu illa mubtadi. Ini orang sudah punya bibit bid'ah. Diusir oleh Imam Malik sebagai bentuk terapi bagi dia supaya jangan lagi mengangan-angankan sesuatu yang tak boleh kita angan-angankan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Mohon maaf tadi salah tengok jam saya. Ya. Kita mulai, judul setelahnya adalah Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Ini masalah berat. Bukti beratnya, 4 khalifah diprovokasi oleh orang Mu'tazilah, yaitu cikal bakalnya kaum khalaf. Ya, semua khalaf itu mesti terpengaruh oleh pemikiran Mu'tazilah. Jadi mereka memakai cara pendekatan Mu'tazilah dengan cara disaring mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Ambil baik, buang buruknya. Menurut mereka. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan pada umumnya mereka yang pada umumnya, bukan semua. Pada umumnya mereka ini adalah aslinya bukan ahli di hadis. Bukan ahli hadis pada umumnya. Sebutlah nama-nama. Seperti Jaham ibn Safwan. Jaham ibn Safwan. Dia alim. Dia cerdas. Ja'ad ibn Dirham. Dia alim. Cerdas. Karena kalau subuhat dari orang tak cerdas, tidak mempan. Jelas ya? Subuhat itu baru berpengaruh bila datang dari orang-orang cerdas. Ya, Syekh? Coba aliran dalam sekte-sekte dalam agama ini. Orang cerdas yang membuatnya atau orang-orang biasa? Orang cerdas. Mereka orang hebat. Seterusnya. Mereka Abu Ali Al-Jubba'i yang mendidik Imam Abul Hasan Asy'ari sampai umur 40 tahun. Di bawah didikan Mu'tazilah ini orang cerdas imamnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Cuman mereka bukan yang akrab dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Tahu makna akrab? Tidak tahu juga. Kita akrab apa enggak ya? Hah? Belum. Akrab itu selalu bersama, akhi. Dari bahasa Arab. Qaruba. Yaqrubu qarib, akrab. Akrab itu paling dekat. Kalau paling dekat selalu bersama. Bulan berteman akrab. Apa makna berteman akrab? Selalu bersama. Iya, sedih sama sedih, gembira sama gembira, kena gunung sama mendaki, kelura sama menurun. Ya, sikit sama dimakan, banyak sama disimpan. Hah? Sama dibagi, Masya Allah. Tapi jangan bagi kayak yang kemarin. Ya, dapat ikan, ini bagi mertua ya kata suaminya. Akhirnya dipilihnya 2 bagian. Yang sebelah sini besar-besar, yang sebelah sini koci-koci. Gak 5 batang di sini nih. Pawe di sini, tapi yang kopi ketinggalan sebelah sini. Akhirnya, Mak, pilihlah Mak, tapi yang ini untuk saya katanya. Silakan pilih Mak, tapi yang ini untuk saya. Kaum muslimin dan muslimat. Nah,
akrab dengan segala maknanya, dekat sekali. Artinya antum tak setempat pun kadang kawan bersedih, kita terbawa itu. Ada jalinan khususnya. Nah ini dinamakan dengan akrab, yang akrab dengan hadis. Di ahli hadis, mereka bukan orang yang akrab, walaupun tahu hadis, hadis, tetapi pikirannya tidak selalu dengan hadis. Amalannya tidak selalu memakai hadis, walaupun kadang-kadang pakai hadis. Macam kita kan tidak akrab sih. Assalamualaikum. Kita sudah akrab belum? Belum kayaknya ya. Mau tidak jadi akrab? Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kaum muslimin hanya ketemunya sekali sepekan. Itu pun kadang-kadang tidak hadir. Jadi ini belum dikatakan akrab. Jadi ada rata-rata mereka orang yang tidak akrab. Walaupun ahli bisa saja, pakar dia. Bisa saja dia pakar di hadis. Tetapi tidak mengikuti metode ahli hadis. Seperti kata Imam Ibn Rajab dalam kitab Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Mereka bukan tidak pakar. Ya kalau kita ukur umur kita, ilmu kita dengan ilmu mereka, kita jauh ketinggalan. Kita belum ada apa-apanya di mereka. Cuman kepakarannya itu tidak menjadikannya akrab dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sama. Saya misalnya jadi pemimpin di sebuah instansi, seluruh anak buah saya kan saya ketahui semuanya. Iya tak? Saya kenal ini istrinya 2 misalnya. 1 tinggal di sana, tinggal di sini. Karena itu harus lapor ke saya kan, kalau istri 2. Sah? Kan harus izin atasan. Nah, ini gajinya sekian. Saya tahu kan? Iya tak? Ini rumahnya di situ, alamatnya ini. Ya sebagai kepala saya tahu. Cuman apakah semua anak buah saya akrab dengan saya? Nah, mungkin tidak ada yang akrab sama sekali. Saya termasuk pimpinan yang killer. Ya, berorang setiap saya datang berdoa, ya Allah cepatlah dia pulang. Atau berpulang. Kan ada seperti itu. Ada pimpinan yang kalau datang membuat susah. Awalnya kerja lancar, pas dia datang jadi macet. Ada kan? Ada enggak? Ada pimpinan kayak gitu. Awalnya lancar-lancar, tiba dia jadi macet perjalanan amal kerja kita. Ada. Makanya dia ahli, cuman tidak akrab. Tidak dekat. Itu analoginya. Ada orang tahu ilmu fikih, hukum hafal dia, tapi fikih itu tak nampak dalam amalnya. Tahu dia mengajarkan akhlak dan adab mungkin, tapi ketika dipraktek tidak beradab. Masya Allah kalau mengajarkan adab sambil nangis-nangis tuh. Tapi selalu bikin orang menangis gitu. Ya bisa saja. Jadi ini namanya beda antara kepakaran dengan kedekatan. Kepakaran dengan kedekatan. Jelas? Ya sekarang. Tidak jelas juga saya tambah contoh sih. Kaum muslimin dan muslimat dirahmatullah. Jadi rata-rata mereka yang keluar dari manhaj salaf itu alil hadis tidak akrab dengan hadis. Dan tidak jarang pula mereka yang memang tak punya latar belakang hadis. Seperti Ahmad bin Abi Duad, Ra'sul Mu'tazilah, yang menjadi pembisik para khalifah untuk menghancurkan Imam Ahmad dan para pengikut dan murid-muridnya. Sampai 4 khalifah, dari Al-Ma'mun, setelah itu Al-Amin, setelah itu Al-Mu'tasim, setelah itu Al-Mutawakkil, menyiksa Imam Ahmad untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Berarti masalahnya besar kan? Besar enggak? Besar. Dan Imam Ahmad bertahan untuk tidak mengatakan itu. Pertama, karena memang bukan makhluk. Yang kedua, kalau dia katakan banyak orang yang tersesatkan. Karena di majelis Imam Ahmad hadir 35.000 orang yang siap mencatat. Ya, sepertiga siap mencatat apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Kalau awak 35 cuma, ya, kan beda sama. Zaman itu orang belum banyak kan, tapi hadir 35.000. Zaman kita orang ramai hadir 35 orang. Habis itu kita nak mengerengkang pula sama Imam Ahmad, tidak bisa. Tapi Imam Ahmad rahimahullah tidak mau mengatakan itu karena dia teringat. Andainya saya katakan dengan karena terpaksa. Coba 4 khalifah memaksa. Awak bukan khalifah ya.
Pak Khalifah saja sudah takut kita, ini khalifah, Amirul Mukminin. Tapi beliau bertahan sampai di masa Al-Wathiq billah, baru beliau dapat kelapangan karena diberikan kesempatan untuk menjawab. Ya, sebelum-sebelumnya di masa Mu'tasim misalnya dicoba ada munadharah, selalu tak pernah tak bisa selalu Imam Ahmad unggul dalam perdebatan itu. Ya, sebab dengan ilmu, orang tuh dengan pendapat. Ulama pasti bisa berpendapat, tapi berilmu pasti yang tentang ilmu hanya ulama saja. Semua orang bisa berpendapat. Sah? Makanya dalam kalau rapat terlalu banyak pendapat. Sah? Betul tak? Ada yang nasihati saya, Ustaz kalau ngurus masjid itu tak boleh lebih dari 5 orang katanya. Kalau lebih dari 5 orang nanti payah rapat, tidak pernah selesai. Iya tak? Semakin banyak pendapat semakin susah untuk disamakan. Iya, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah firman Allah, perkataan Allah, bukan makhluk. Karena dia adalah sifatnya, karena dia yang mengucapkannya. Insya Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Gara-gara jam tadi. Iya, Pak Sa. Baru mukadimahnya. Iya, tapi ini inti daripada ini. Nanti akan ada, karena ini perlu saya menjelaskan nanti. Ada ungkapan yang pedas yang akan disampaikan oleh Syekh di sini. Makanya saya perlu mukadimah tadi, biar tuan-tuan tidak terkejut dan kaget. Coba kalau langsung antum kalau dikasih dulu ibarat silat ini atau kungfu, dibikin atraksi dulu, antum sudah terbiasa. Tapi pas langsung terkejut nanti. Au katanya kan ada bahaya. Dia tidak ingin seperti itu. Mohon maaf ya. Ini metode saya pula. Yang ingin langsung-langsung banyak juga memang. To the point aja lah Ustaz. Banyak. Ya kalau saya enggak, saya suka belok-belok dulu ya. Muter-muter dulu, sudah terbiasa nanti baru saya sampaikan. Kalau mau saya sampaikan sekarang. Kalau udah siap. Nantilah insya Allah. Biar penasaran dulu. Yalah kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.